Oke, selamat datang kembali. Hari ini kita akan membongkar sebuah sistem yang tersembunyi, tapi sebenarnya mengatur hampir seluruh dunia digital kita. Semuanya berawal dari masalah yang saya yakin kita semua pernah alami, spreadsheet yang berantakan. Dan dari situ kita akan lihat bagaimana solusinya menjadi mesin penggerak aplikasi yang Anda gunakan setiap hari. Baik, kita langsung masuk aja ya. Kita semua pasti pernah kan bikin spreadsheet yang kelihatannya kayak gini. Simple banget, ada nama, alamat, sama pesanannya apa. Tapi, coba deh perhatikan lebih dekat. Masalahnya mulai kelihatan tuh. Nah, pertanyaannya adalah, kok bisa sih sesuatu yang tadinya kelihatan lurus-lurus aja tiba-tiba jadi mimpi buruk buat diurus? Spreadsheet ini ternyata bukan solusi, malah ini sebenarnya adalah sebuah jebakan. Yuk kita bedah satu persatu, apa aja sih masalahnya dengan pendekatan file datar atau spreadsheet ini? Ini bukan cuma soal ketidaknyamanan kecil loh, ini adalah masalah yang fundamental banget dari cara data itu disusun. Jadi, masalahnya di mana? Pertama, boros tempat. Anda harus siapin kolom untuk skenario terburuk, misalnya satu orang pesen 50 barang, padahal kebanyakan orang cuma pesen satu. Jadinya, banyak sel yang kosong melompong. Kedua, datanya diulang-ulang terus. Lihat deh, alamat Paul Smith itu ditulis dan lagi setiap kali dia pesen. Kalau dia pindah rumah, wah, Anda harus ubek-ubek semua baris dan ganti satu-satu. Pasti ada aja yang kelewat. Belum lagi risiko salah ketik, satu huruf aja beda, data jadi kacau. Intinya, ini tuh kayak rumah kartu. Rapuh, nggak efisien. Pasti ada cara yang lebih pintar. Dan tentu aja ada, mari kita beralih ke solusi yang jauh lebih cerdas. Namanya adalah System Management Database, atau yang lebih sering kita dengar dengan singkatan DBMS. Gini deh, jangan bayangin DBMS itu cuma spreadsheet versi canggih ya. Bukan. Anggap aja DBMS itu seperti seorang pustakawan profesional untuk data Anda. Tugasnya adalah menjaga semuanya tetap rapi, aman, dan yang paling penting gampang ditemukan kapanpun Anda butuh. Nah, gambar ini ngejelasin konsepnya dengan sangat baik. Coba lihat bagian atas. Banyak program langsung mengakses file yang sama. Itu resep jitu buat kekacauan. Sekarang lihat yang bawah, DBMS bertindak sebagai perantara yang cerdas. Jadi semacam penjaga gerbang yang memastikan semuanya berjalan dengan tertib. Di sini perbedaannya kelihatan jelas banget. Di satu sisi, kita punya spreadsheet yang datanya berulang-ulang, gampang salah, dan kaku banget. Di sisi lain, dengan database, kita dapat efisiensi, keandalan, fleksibilitas, dan semuanya dikelola dari satu pusat kendali. Beda kelas kan? Oke, pertanyaannya sekarang, gimana caranya database bisa melakukan semua ini? Rahasianya itu ternyata sederhana banget, dan intinya adalah jangan taruh semua informasi dalam satu tabel raksasa. Jadi, daripada satu lembar file yang campur aduk, model database relasional ini memecah informasi jadi tabel-tabel yang lebih kecil dan logis. Misalnya ada tabel khusus untuk data hutan, tabel lain khusus untuk data jalur pendakian, dan seterusnya. Jadi semuanya rapi dan fokus pada satu topik aja. Tapi, kan datanya sekarang jadi terpisah-pisah. Terus gimana cara kita nyambunginnya lagi? Nah, disinilah ada bahan rahasianya yang kita sebut kunci atau key. Anggap aja kunci ini seperti nomor KTP untuk setiap baris data di dalam tabel. Dia unik, nggak ada yang sama. Dan inilah momen ahanya. Lihat deh Forest ID yang simpel itu. ID inilah yang jadi jembatan. Dengan ID ini, kita bisa membuat hubungan yang sangat kuat yang disebut relational join. Kita bisa ambil data dari tabel hutan dan tabel jalur, lalu menggabungkannya jadi satu tampilan baru, tanpa perlu menyalin atau mengulang-ulang informasi apapun. Efisien banget. Nah, kemampuan untuk menghubungkan data inilah yang mengubah sebuah gambar biasa menjadi peta yang cerdas dan interaktif. Dan ini membawa kita ke dunia yang keren banget, yaitu Sistem Informasi Geografis atau GIS. Ada kutipan dari materi sumber yang menurut saya pas banget buat ngejelasin ini. Dikatakan bahwa GIS itu adalah perkawinan antara database grafis atau datanya geografi dan database atribut atau datanya deskripsi. Artinya, sebuah peta di dalam GIS itu sebenarnya punya dua bagian yang menyatu. Contohnya seperti ini. Di sebelah kiri kita lihat geografinya, bentuk-bentuk wilayahnya. Di sebelah kanan kita lihat data atributnya, nama wilayah, populasi, luasnya. Keduanya ini seperti dua sisi dari satu koin yang sama.
dihubungkan oleh ID unik di dalam database. Jadi, setiap poligon di peta itu terhubung ke satu baris data di tabel. Tapi kita semua tahu kan, dunia nyata itu lebih rumit dari sekedar bentuk-bentuk wilayah yang rapi. Dan disinilah geodatabase modern benar-benar menunjukkan kekuatannya. Mereka dirancang khusus untuk menangani semua detail yang berantakan itu. Database modern itu bisa ngerti kalau satu fitur jalan bisa aja terdiri dari banyak segmen yang terputus-putus. Atau sebuah taman bisa punya area-area lain di dalamnya, seperti pulau-pulau kecil. Semua kerumitan ini diurus sama database di belakang layar, jadi kita tinggal pakai aja. Oke, sekarang mari kita lihat gambaran besarnya. Karena model pengorganisasian data seperti ini bukan cuma buat peta loh. Ini adalah cetak biru untuk hampir seluruh dunia digital yang kita kenal. Coba perhatikan arsitektur berlapis ini. Paling bawah itu ada database, tempat data disimpan. Di tengah ada server aplikasi yang isinya semua logika bisnis. Dan paling atas itu adalah aplikasi yang ada di layar Anda yang Anda sentuh dan gunakan. Jadi, poin kuncinya adalah pendekatan berlapis inilah yang memisahkan tempat penyimpanan data dari tampilan pengguna yang menjadi fondasi cara kerja internet modern. Inilah yang memungkinkan sistem-sistem raksasa seperti toko online, media sosial, atau aplikasi perbankan Anda bisa berjalan, bisa diskalakan, dan bisa dikelola dengan efisien. Semua ini berawal dari solusi untuk spreadsheet yang berantakan, tapi akhirnya menjadi fondasi zaman informasi kita. Mulai dari logistik global sampai catatan medis pasien, semuanya bergantung pada prinsip-prinsip ini. Coba bayangkan, sistem kompleks apa lagi di hidup kita yang bakal ambruk total tanpa logika sederhana tapi elegan dari sebuah database relasional. Luar biasa ya, kekuatan dari sebuah ide yang terorganisir dengan baik. Terima kasih telah menyimak.